Halo. Baik, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, mari kita awali dengan sebuah pujian dan doa. Pujian yaitu dengan gerak hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Baik, kita melakukan dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sehingga pada siang hari ini kami ada di ruangan ini ya Tuhan. Sebelum kami memulai proses belajar, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau mari ambil alih proses belajar kami dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan hamba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau anak Allah yang hidup, hamba telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, ingin Ibu bertanya. Pertemuan hari ini topik dengan topik bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa dalam setiap aspek. Namun ingin Ibu bertanya kepada peserta, apakah peserta sudah dewasa? Oke, baik. Ada yang menjawab bahwa dia sudah dewasa. Terima kasih. Baik, Ibu akan masuk pada penjelasan tentang hidup bertumbuh menjadi dewasa dalam 6 aspek. Dan yang kedua tentang kesan Allah tentang menjadi dewasa. Ya. Oke, yang pertama bertumbuh menjadi dewasa dalam 6 aspek, yaitu aspek fisik, dua, aspek kognitif, yang ketiga aspek emosi, yang keempat aspek sosial, yang kelima aspek moral, dan yang keenam aspek spiritual. Baik, Ibu akan menjelaskan pada aspek yang pertama, yaitu merujuk pada tercapainya tingginya badan dan beratnya badan yang diperoleh dari setiap orang. Yang kedua, aspek emosi. Yang kedua, aspek kognitif atau aspek intelektual ya. Aspek intelektual yaitu merujuk pada kemampuan untuk membuat suatu keputusan, secara logis dan memahami
hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya. Dan setiap individu berkembang menjadi mandiri dan menjadi kritis dan kreatif. Yang ketiga, aspek emosi, yaitu aspek yang merujuk pada emosi baik secara positif maupun secara negatif yang menuju pada kehidupan. Dan yang berikut aspek sosial, yaitu menuju pada interaksi antara orang dengan baik yang tua maupun yang muda dalam menunjukkan kedewasaan secara sosial. Yang berikut aspek secara moral. Ini berhubungan dengan keteladanan kita kepada Tuhan. Dan yang keenam yaitu aspek spiritual. Yaitu ketekunan kita kepada Yesus Kristus. Dan penjelasan yang kedua adalah Allah memesankan tentang pesan yang kedua. Alkitab memesankan tentang dewasa, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 42 sampai dengan 52. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pesan tentang Alkitab menjadi dewasa. Dalam Lukas pasal 2 ayat 45 sampai 52 menjelaskan bagaimana Yesus berumur 12 tahun. Dia mengikuti orang tuanya beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Akan tetapi ketika dalam perjalanan kembali ke Nazaret, orang tua tidak menemukan Yesus di antara mereka. Orang tua kembali ke Yerusalem mencari menemukan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para ahli ulama di Bait Allah, yaitu di Yerusalem, dan menemukan Yesus di Bait Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ahli ulama kepada Yesus menjawab dengan baik, dan para ahli ulama merasa heran dengan jawaban dari Yesus. Dan dalam keenam aspek ini Yesus telah mengalami 6 aspek, yaitu ia bertumbuh menjadi besar, dan ia bertambah hikmat, ia dikasihi oleh sesama, dan Yesus tidak pernah marah ketika orang tua menegur Yesus. Ia dengan rendah hati menerima nasihat orang tua, yaitu Maria dan Yusuf. Dan yang berikutnya dilihat dari spiritual, Yesus dikasihi oleh Allah. Dengan identitas diri sendiri. Oke, baik. Penjelasan Ibu sampai di sini, dan Ibu berikan kesempatan kepada peserta. Jika ada peserta yang belum mengerti, Ibu berikan kesempatan. Ada? Kalau tidak ada, baik anak-anak, Ibu akan memberikan soal untuk kalian mengerjakan beberapa soal.
menulis dengan baik. Silakan mengerjakan tugas dengan baik dan kalian kumpul jawaban kepada ibu. Selamat bekerja. Sudah? Sudah, Ibu. Kalian sudah mengerjakan tugas ya? Sudah, Ibu. Baik, silakan kumpul. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jika ada yang belum mengerti, Ibu kasih kesempatan kalian bertanya. Baik, jika tidak ada, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan kita akan akhiri dengan sebuah pujian dan kita akan masuk dalam doa. Baik, mari kita mengangkat sebuah pujian. Halo, kalian sudah siap? Mari kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar kami dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya Allah, berkati peserta didik baik yang hari ini hadir dan yang tidak hadir. Tuhan memberkati mereka. Dan hamba sebagai seorang pendidik, hamba mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah hamba berikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba agar ketika hamba melakukan aktivitas dalam lembaga ini semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Anak Allah yang hidup, hamba telah berdoa. Amin. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.